Selamat pagi para mahasiswa. Selamat pagi, Bu. Ya, Pagi, Bu. Oke, masih belum komplit ya. Masih sekitar 10 orang nih yang belum masuk. Ya, sambil menunggu yang lain bergabung, kita memulai saja perkuliahan kita karena sudah jam 10. Kita masuk ke sesi ketiga dari ilmu bahan makanan dasar. Untuk materi kemarin sudah saya unggah di e-learning ya. Semoga kalian sudah mempelajari sebentar. Sudah mempelajari sehingga nanti waktu yang tersedia bisa lebih diefektifkan untuk diskusi atau apa namanya tanya jawab seputar materi atau hal-hal yang terkait dengannya. Mungkin juga untuk hal-hal lain misalnya seputar pelaksanaan tugas. Oh ya, untuk tugas kedua sampai hari ini tadi masih ada yang menanyakan mengenai bagaimana proses penyimpanan dilakukan dan pengamatannya apa begitu. Apakah memang dari kalian banyak yang belum memahami begitu mengenai bagaimana tugas harus dilakukan? Atau adakah yang masih bingung untuk melakukannya? Oke, silakan Maria Teresia. Ibu, saya kan bagian tempe kan. Nah, saya dengan teman-teman itu sempat diskusi juga mengenai tempe. Nah, itu tempe yang dipakai itu yang setengah jadi kah atau yang sudah berkapuk, Ibu? Maksudnya sudah jadi dan belum jadi? Ya, untuk tempe ini yang sudah jadi. Jadi yang tempe kalian beli, nggak usah buat sendiri. Jadi tempe yang beli yang segar begitu, belum ada tanda-tanda kerusakan, artinya belum maksudnya micelia jamurnya putih, sudah rata begitu. Lalu baunya normal tempe segar. Belum ada timbul bau orang Jawa bilang semangit atau bau busuk. Belum ada pembentukan spora yang berwarna hitam-hitam, itu belum. Pokoknya tempe yang siap diolah, yang pertumbuhan jamurnya yang paling baik begitu. Begitu, Marian Teresia? Ibu, berarti yang kayak gini ya, Ibu? Iya, betul. Ya. Nah, mungkin karena dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang, ada juga yang beli tempe yang dikemas daun, itu kan ada. Jadi nanti kalian bisa mengamati variabel yang bermacam-macam begitu. Pengemasannya ada yang plastik, ada yang daun, lalu ada yang disimpan di suhu kamar, ada yang disimpan di kulkas, seperti itu. Jadi nanti informasinya bisa lebih lengkap. Begitu Maria Teresia dan kelompoknya? Baik, Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain yang mungkin perlu penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugasnya? Saya boleh bertanya? Silakan, Altar. Mau bertanya, Ibu. Kan kalau saya dapat jatah ayam atau ikan itu ya, Bu. Nah, kelompok saya setuju pakai ayam, Ibu. Itu untuk yang di suhu ruangan tertutup dengan yang terbuka, apakah 2 hari saja cukup tidak, Ibu? Soalnya teman-teman itu sudah komplain sama saya gitu ya, Bu. Sudah bau gitu, Bu. Iya, oke. Seperti yang sudah saya tulis keterangannya dan sudah saya infokan di e-learning, bahwa untuk bahan-bahan dari protein hewani, terutama dari kelompok ikan, lalu ayam atau unggas, dan juga kelompok protein hewani seperti tahu, bila sudah timbul perubahan sensoris yang cukup mengganggu, pengamatannya bisa dihentikan. Gitu. Artinya kalau yang dalam suhu kamar, hari pertama mungkin masih bisa bertahan, tetapi esok paginya masuk hari kedua sudah muncul bau menyengat, ya sudah, itu dibuang saja. Lalu kalian amati apa di situ perubahan warna, tekstur, pembentukan lendir, dan tadi pasti bau begitu ya. Baunya seperti apa kalau bisa dideskripsikan, lalu dibuang. Sedangkan yang disimpan di suhu rendah mungkin masih belum menunjukkan tanda-tanda kerusakan dan pengamatannya dilanjutkan. Sehingga nanti kalian sudah mendapatkan info yang sangat jelas bahwa untuk produk hewani berupa ayam yang disimpan di suhu kamar hanya dapat bertahan selama kurang dari 24 jam, misalnya seperti itu. Tetapi yang di kulkas, ya kalian amati sampai nanti muncul tanda-tanda yang sudah membuat bahan itu tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Begitu, Altar? Baik, Ibu. Terima kasih informasinya. Oke, ada lagi? Ibu, maaf izin bertanya. Kan Francisca?
Saya dari kelompok yang ubi kayu, Ibu. Untuk ubi kayu sendiri yang untuk diamati itu apakah perlu dikupas bersih atau hanya perlu dipotong saja? Iya, Begitu, betul. Bu. Pertanyaannya bagus. Untuk ubi kayu, untuk bisa mengamati bagian dalam, mungkin bisa kalian potong ujungnya, gitu. Kalian potong ujungnya, lalu diamati apakah di situ ada pembentukan warna yang berbeda, misalnya warna biru atau kehitaman atau bentuk apa namanya seperti serat-serat begitu. Kemudian nanti ujung potongannya itu dibungkus, ditutup dengan plastik, begitu, ya. Lalu dilanjutkan pengamatannya. Lalu besok hari keberapa begitu dipotong lagi, mungkin sekitar ketebalannya 1 cm itu sudah cukup untuk pengamatan. Begitu, Francisca Widya? Ya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, yang lain apakah ada? Yang Selamat pagi, Bu. Izin bertanya. Selamat pagi dengan Gabriela Berlin, silakan. Ya, saya hampir sama dengan Mbak Francisca tadi pertanyaannya. Kan saya dapat mangga. Lalu itu perharinya juga dipotong untuk, kan mangganya utuh ya, Bu? Dipotong sedikit untuk lihat bagian dalamnya, juga seperti itu kah, Bu? Iya, kalau mangga mungkin agak berbeda karena mungkin baik kalau misalnya tidak terlalu merepotkan di dalam pengerjaannya. Oh ya, sebetulnya tanya dulu. Untuk kelompoknya ini pilih mangga apa? Aromanis atau apa gitu? Aromanis, tapi kemarin ada yang sudah tanya PC, katanya bebas, Bu, untuk jenisnya. Oh ya, bebas sih. Maksudnya jangan pilih mangga yang harganya terlalu mahal. Mungkin pilih yang mangga di pasar yang ukurannya kecil-kecil dan relatif murah. Kalau itu bisa dikupas setiap hari 1, diamati, dikonsumsi, begitu mungkin akan lebih komprehensif data yang kalian dapat, gitu ya. Atau dari 4 orang yang ada dalam satu kelompok itu gantian, begitu. Hari ini yang dikupas punyanya siapa, diamati, dicicip, lalu dicatat. Kemudian hari kedua dan seterusnya nanti anggota kelompok yang lain, sehingga nanti datanya bisa saling melengkapi. Soalnya kalau mangga itu relatif apa namanya ya, ketika sudah dikupas lalu dipotong itu pasti sudah mengalami perbedaan yang sangat mencolok begitu. Artinya kerusakannya akan menjadi jauh lebih mudah terjadi begitu karena sudah terjadi pelukaan. Di ubi kayu pun sebetulnya juga sama, tetapi mungkin tidak secepat proses kerusakan yang terjadi pada hortikultura gitu. Sehingga tadi masih bisa diantisipasi dengan bagian ujungnya itu ditutup dengan plastik supaya kerusakannya benar-benar karena penyimpangan bukan karena perlakuan pemotongan itu. Nah, silakan kelompoknya Gabriela bisa memilih apakah masing-masing kelompok itu mungkin menyimpan beberapa butir begitu, sehingga nanti setiap hari bisa mengupas, mengamati perubahan yang terjadi sambil mengkonsumsi. Ya hitung-hitung sambil sehari sekali pasti ada konsumsi buah begitu ya. Nah, saran saya supaya tidak berat, ya pilih mangga yang tidak terlalu mahal, ukurannya tidak perlu terlalu besar, begitu. Yang penting kalian bisa mengamati dengan jelas perubahan yang terjadi selama mangga itu disimpan. Gitu, Gabriela? Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Masih ada yang ingin mendiskusikan, menanyakan? Ibu, izin bertanya. Laurencia Niken, lalu nanti lanjut Korinus. Silakan, Laurencia Niken. Kan kelompok saya ada kangkung, toh, Bu. Nah, itu kangkungnya itu sampai kapan ya, Bu? Misalnya harinya, kira-kira, untuk pengamatannya. Kalau kira-kira ya nanti pasti kalian yang harusnya menemukan sendiri. Artinya kalian amati baik yang dikemas maupun tidak, yang di kulkas maupun di suhu kamar. Ketika sudah mengalami perubahan yang menurut kalian sebagai konsumen kangkung itu sudah tidak layak, ya sudah dihentikan. Misalnya sudah sangat layu atau mungkin mulai lembek atau bahkan mungkin mengering. Nah, itu kan karakteristik sensoris yang membuat kita tidak bisa lagi menerima kangkung itu sebagai sayuran karena sudah kehilangan kesegarannya. Jadi mengenai berapa harinya, Bu Purna nggak bisa menjawab karena justru kalian yang nanti harus menemukan jawabannya melalui pengamatan. Begitu. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Tadi Korinus silakan. Bu, tadi saya cuma mau nanya sayurnya, saya kan dapat bayamnya itu
dimasak menggunakan bumbu apa enggak? Ini bahan segar, tidak diapa-apain. Kalian baru mengamati komoditinya. Ya kecuali tahu tempe itu kan yang olah juga bukan kalian ya. Jadi kalian membeli tahu kan sudah tahu yang siap diolah, tempe juga. Nah kalau sayur ya sudah sayur, misalnya bayam ya bayam cabut begitu. Beli, lalu ada yang dikemas di plastik, ada yang tidak dikemas, ada yang simpan suhu dingin, ada simpan di suhu kamar begitu. Tidak diapa-apain, Korinus. Baik Bu, terima kasih. Ya, karena kita baru mengamati bagaimana fisiologi pasca panen atau ketahanan simpan komoditi setelah panen, artinya selama penyimpanan. Gitu. Tadi ada yang raise hand tadi siapa ya? Oh iya Bu, saya. Oke, silakan. Iya Bu, izin memastikan saja kan sebelumnya tadi saya sempat bertanya untuk kelompok saya kan mendapatkan yang tomat itu ya Bu. Saya izin memastikan berarti itu utuhan saja kan Bu ya, tidak usah dilihat dalamnya. Betul. Berarti untuk melihat perubahannya itu maksudnya kayak perubahan luarnya saja. Luarnya saja. Jadi nanti mungkin layu atau ketegarannya berkurang menjadi lembek atau nanti justru mulai timbul jamur atau bagian luarnya aja. Gitu. Baik Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya. Ada lagi? Sudah jelas semua ya? Nggak ada masalah Bu, di dalam bertanya Bu. Oh, silakan Adisti. Oh ya, kalau untuk kelompok saya kan bijalar itu dipotong sedikit apa gimana ya Bu untuk pengamatannya? Oh, bijalar mungkin tidak perlu karena ini agak beda dengan ubi kayu. Jadi cuma luarnya gitu Bu. Ya. Mungkin kalian bisa beli ubi jalar yang apa namanya tidak usah terlalu besar begitu, beli beberapa yang kecil lalu nanti diamati saja begitu di bagian luarnya. Ya. Oh ya baik, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Masih adakah? Ibu izin bertanya. Silakan. Kelompok saya itu kan kebagiannya pisang ya Bu. Lalu untuk pisang itu apakah perlu dikupas setiap harinya atau bagaimana Ibu? Lalu untuk pemotongannya apakah dari bonggol sisirnya itu Bu? Atau bagaimana ya Bu potongannya? Iya. Pisang itu kalian kan bisa beli yang kecil-kecil itu ya, pisang apa namanya? Pisang mas itu ya. Yang satu apa namanya? Satu sisir mungkin hitungannya per kilo itu bisa sekitar ya 10 ribuan begitu. Nah, bisa dijadikan berapa misalnya? Misalnya satu sisir isinya ada 12 begitu. Nah, bisa dipotong 3-3. Bisa dipotong 3-3. Yang 3 masuk ke kulkas tanpa dikemas, lalu masuk ke kulkas dengan dikemas plastik, yang 3 lainnya dikemas di suhu apa namanya kamar, lalu yang lain tanpa dikemas di suhu kamar. Nah, pengamatannya terutama pada bagian luar, Tetapi kalau sampelnya cukup, ya bisa dikupas setiap hari. Tetapi jangan dipotong, karena kalau dipotong pasti kerusakannya akan lebih cepat. Nah, sekarang tergantung jumlah sampel yang kalian siapkan. Kalau memungkinkan untuk dikupas setiap hari, ya baik saja. Tetapi kalau tidak, ya cukup diamati bagian luar. Perubahan tekstur kan bisa ditekan, lalu diamati, begitu ya. Mungkin timbul bintik-bintik warna coklat, itu kan juga bisa hanya diamati saja. Misalnya kalian beli pisangnya awalnya belum kuning banget, lalu nanti bisa diamati, oh dari hijau ke kuningan jadi kuning, makin lama kuningnya makin intensif, dan seterusnya sampai mungkin timbul bercak. Begitu, Anastasia cantik. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Jangan dipotong, jangan dikupas. Iya, baik, Bu. Oke. Bu mau bertanya? Silakan Florentina, Sabarani. Ya, itu kan kelompok saya dapat wortel ya, Bu. Nah, itu untuk pengamatannya itu apa perlu dipotong atau enggak ya? Enggak usah. Wortel cukup dengan perabaan, ditekan dengan tangan, lalu diamati secara visual dengan mata begitu. Lalu kalau tekstur atau pengamatan misalnya mulai berair atau mulai melunak atau mungkin mulai timbul bau nggak enak, nah itu saja, tidak usah dipotong. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Masih ada? Ibu, mau izin lagi bertanya. Silakan. Nah, kalau tempenya itu dilihat dari luar apa juga dari dalamnya ya, Bu?
Maksudnya mau stop buat melakukan pengamatan itu pas udah mulai berubah bentuknya juga ya Bu, warnanya gitu ya Bu. Iya. Meskipun dibungkus dengan plastik, sebetulnya plastik yang untuk mengemas tempe itu juga diberi lubang oleh produsennya, karena kalau tidak diberi lubang jamurnya nggak akan tumbuh. Maka nanti meskipun tidak dibuka, tempe itu tetap masih bisa dibau. Ya, karena dari plastik itu, dari lubangnya itu senyawa-senyawa flavor yang ada di tempe itu bisa keluar, bisa kalian amati dengan cara dicium begitu dengan indera penciuman. Ya. Namun kalau tempe dibungkus daun, kalau ada di antara anggota kelompoknya Maria Teresia yang mengamati tempe bungkus daun, ya bisa dibuka saja, tidak apa-apa. Buka lalu nanti ditutup lagi, gitu. Kalau dengan daun kan lebih fleksibel ya, lebih mudah untuk melakukan membuka dan menutupnya, begitu. Begitu Maria? Baik Ibu, terima kasih. Ya. Sudah cukup ya, nampaknya sudah nggak ada kesulitan lagi di dalam mengamati tugas kedua. Nah, lalu jangan lupa tabulasinya disiapkan. Jangan lupa untuk diisi setiap hari. Lalu semua anggota kelompok juga terlibat untuk nanti di akhir pengamatan, itu kalian bisa mengumpulkan tugasnya, lalu disusun bersama-sama bagaimana menampilkan satu tabel gabungan dari anggota-anggota kelompok itu. Sehingga nanti membahasnya juga bisa dilakukan bersama. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan mengenai penugasan kedua, Bu Purna akan melanjutkan penjelasan mengenai materi ketiga. Sebelum nanti minggu depan kita sudah masuk ke komoditi spesifik. Ya, kita akan masih berbicara mengenai hal yang sifatnya umum berlaku pada semua komoditi bahan makanan, yaitu mengenai fisiologi pasca panen dan kerusakan. Nah, ini juga menjadi bekal bagi kalian untuk nanti bisa melakukan proses pengamatan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian sederhana yang kalian lakukan itu. Bu Purna, share screen. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Ya. Oke, saya iya. Baik, materi ketiga dari ilmu bahan makanan dasar, kita akan mendiskusikan mengenai perubahan pasca panen dan kerusakan bahan makanan. Ya, pada pertemuan sebelumnya, terutama pada pertemuan pertama, kalian sudah mendapatkan info awal, info yang masih belum lengkap mengenai bagaimana karakteristik bahan makanan itu yang notabene merupakan makhluk hidup, gitu ya. Terutama bicara tentang sel, karena sel itu adalah struktur terkecil yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nah, sekarang kita akan melihat aplikasi dari informasi tersebut untuk memahami apa toh yang terjadi ketika bahan makanan itu habis dipanen, misalnya buah ya habis dipetik dari pohonnya, lalu kalau lele atau ikan ya setelah disembelih, ya, ternak juga demikian, telur misalnya nanti setelah keluar dari ayam gitu ya, itu apa yang terjadi, karena semuanya itu adalah makhluk hidup. Bahan makanan itu semua berasal dari makhluk hidup. Ubi tadi ya, ketika sudah diambil dari dalam tanah, baik singkong maupun ubi jalar dan sudah dipisahkan dari tanamannya, nah itu yang disebut sebagai pasca panen. Ya, pasca panen. Mengenai bagaimana bahan-bahan itu dibudidayakan, ikannya dibesarkan, ternaknya dipelihara, itu bukan menjadi concern kita, hanya menjadi ya latar belakang yang cukup jauh. Yang penting bagi kita sebagai yang mendalami mengenai gizi dan pangan, ya bagaimana bahan makanan itu siap sedia untuk diproses lebih lanjut sehingga dapat dikonsumsi. Nah, kita perlu memahami apa perubahan-perubahan yang terjadi setelah bahan makanan atau komoditi tadi dipanen untuk bisa melakukan tindakan yang paling tepat, ya, untuk bisa melakukan tindakan yang paling tepat supaya bahan makanan itu tidak cepat mengalami kerusakan. Karena apa? Karena
bahan makanan yang mengalami kerusakan itu pasti secara sensoris itu mengalami penurunan mutu. Itu yang pertama. Sehingga daya terima atau tingkat penerimaannya pada konsumen pasti turun. Kita kalau belanja milih-milih itu kan pasti milih yang terbaik. Ya. Kemudian yang kedua, apabila bahan makanan atau komoditi itu mengalami kerusakan, ada banyak aspek negatif, kerugian-kerugian yang mungkin timbul tidak hanya tadi dari aspek sensoris. Aspek ekonomi pasti, bahan makanan yang sudah mengalami cacat, itu nilainya pasti akan turun. Kemudian perubahan nilai gizi. Perubahan nilai gizi, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian, nah ini yang paling tidak diinginkan, bahan makanan yang rusak itu dimungkinkan atau kemungkinan besar itu dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan. Misalnya menyebabkan penyakit, menimbulkan keracunan, itu yang selalu menjadi konsekuensi dari konsumsi bahan makanan yang sudah mengalami kerusakan. Maka kita akan pelajari apa yang harus kita perlu cermati supaya bahan makanan setelah pasca panen itu dapat tetap dipertahankan kualitasnya, baik dari aspek sensoris, gizi, lalu ekonomi tadi, dan aman untuk dikonsumsi. Itu yang paling penting. Ya. Nah, untuk bisa mempelajari apa yang terjadi fisiologi itu artinya semua proses yang terjadi pada makhluk hidup, begitu ya. Kita akan refresh atau mungkin memahami kembali peristilahan yang berkaitan dengan aktivitas makhluk hidup itu sendiri. Ya, oke. Yang pertama kita perlu paham apa itu metabolisme. Ya. Nah, yang dimaksud dengan metabolisme ya itu pada dasarnya adalah melibatkan proses-proses kimiawi. Jadi reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Gitu. Jadi sel itu menunjukkan tanda kehidupan karena di dalam sel itu terjadi reaksi kimia. Ya, reaksi kimia yang meliputi banyak sekali rangkaian reaksi begitu yang nanti akan menunjukkan bahwa sel tersebut hidup gitu. Nah, keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel inilah yang diartikan sebagai metabolisme. Keseluruhan reaksi kimiawi, penggunaan nutrien terutama. Penggunaan nutrien oleh organisme untuk menghasilkan energi, itu ya, karena sebagai makhluk hidup dia butuh energi untuk aktivitas kehidupannya. Aktivitas kehidupan itu ya macam-macam, bisa untuk berkembang biak, bisa untuk tumbuh menjadi lebih besar, bisa untuk melindungi diri dari lingkungan di mana dia hidup yang tidak menguntungkan. Itu semua adalah proses yang membutuhkan energi. Ya. Jadi metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimiawi penggunaan nutrien itu zat gizi ya, oleh organisme untuk menghasilkan energi serta substansi yang diperlukan untuk pertumbuhan serta pemeliharaan. Jadi tentunya semua sel itu memiliki kesamaan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan itu sebetulnya memiliki kesamaan bahwa dia butuh energi, ya, butuh energi serta butuh substansi yang dia perlukan untuk tumbuh dan untuk memelihara supaya tetap baik kondisi selnya itu. Ya. Nah, metabolisme ada dua tipe, yaitu katabolisme, artinya menguraikan dari senyawa besar menjadi kecil, atau anabolisme, yaitu membangun makromolekul dari senyawa-senyawa yang lebih kecil, gitu. Dari senyawa atau unsur yang lebih sederhana. Itu anabolisme. Ya, kemudian pengertian kedua yang perlu dipahami ketika kita bicara tentang fisiologi bahan makanan adalah respirasi. Ya. Respirasi itu salah satu ciri makhluk hidup, termasuk sel-sel tadi. Ya. Nah, sesungguhnya respirasi, kalau orang awam bilang bernafas, gitu ya, sederhana reaksinya, tetapi sebetulnya itu melibatkan
banyak sekali reaksi yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, kalau dalam pengertian respirasi sebagai pernafasan itu yang secara mudah dipahami adalah sel mengambil oksigen dan melepaskan CO2. Itu respirasi secara sederhana. Ya, termasuk sel-sel tubuh manusia itu melakukan respirasi, yaitu mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, oksigennya untuk apa? Karbon dioksida itu hasil dari proses apa? Itulah yang terjadi dalam respirasi yang melibatkan banyak sekali rangkaian reaksi yang berkaitan satu dengan yang lain. Maka di sini respirasi dengan pengertian yang lebih luas, ya, itu merupakan reaksi pemecahan senyawa-senyawa penyimpan energi kimia. Ya. Energi itu kan macam-macam, ada energi kinetik, ada energi listrik, energi panas. Nah, respirasi itu memecah senyawa penyimpan energi kimia yang meliputi karbohidrat, lemak, dan protein, disertai dengan pelepasan sejumlah energi. Nah, energi inilah yang nanti akan dimanfaatkan oleh sel untuk kehidupannya. Ya, itu. Oke. Nah, ini diagramatik atau diagram alir apa yang terjadi ketika zat gizi atau nutrien itu terlibat dalam proses respirasi. Nah, baik dari pati atau karbohidrat, protein maupun lemak, nanti ada senyawa yang menjadi senyawa intermediate, senyawa antara. Ya. Senyawanya itu adalah asam pirufat. Nah, asam pirufat inilah sebetulnya yang menjadi senyawa yang paling ready, paling siap untuk terlibat dalam proses respirasi itu untuk menghasilkan energi CO2 dan H2O. Ya. Nah, sekarang kita sudah ketemu, oh CO2-nya itu dari sini. Oksigennya untuk apa? Ya nanti oksigennya itu nanti terlibat dalam banyak reaksi kimia. Ya. Jadi tadi ada energi yang dibutuhkan oleh sel ya untuk macam-macam keperluan. Ada CO2, ada H2O yang itu akan dikeluarkan. Ya, karena itu merupakan hasil samping yang tidak secara langsung dibutuhkan oleh sel. H2O ya, tetapi H2O dari asupan atau dari lingkungan ya, bukan H2O dari hasil reaksi respirasi. Ya. Baik glukosa, baik pati, protein maupun lemak itu nanti dapat dimetabolisme menghasilkan energi kalau melalui senyawa intermediate asam pirufat. Jadi pati itu dipecah menjadi senyawa penyusunnya yaitu glukosa. Kalau kita bicara tentang karbohidrat, ada ubi, ada nasi, ada jagung misalnya ya, itu komponen utamanya adalah pati. Nah, pati itu adalah makromolekul, molekul besar yang tersusun dari senyawa-senyawa sederhana yang disebut sebagai monomer. Nah, pada pati, senyawa penyusunnya itu adalah glukosa. Ya. Nah, glukosa inilah yang nanti akan mengalami proses selanjutnya menjadi asam pirufat, baru asam pirufat itu bisa respirasi menjadi energi. Menjadi energi dan ada hasil sampingnya berupa CO2 dan H2O. Protein itu juga makromolekul ya, itu molekul yang sangat besar. Penyusunnya itu asam-asam amino. Nah, pada proses respirasi ini, pada reaksi respirasi ini, asam aminonya juga diubah menjadi asam pirufat, baru nanti bisa dipecah menjadi energi. Lemak itu tersusun atas asam lemak dan gliserol. Ya. Gliserolnya inilah yang nanti menjadi asam pirufat lalu menjadi energi. Asam lemaknya itu sebetulnya juga menjalani dapat menjadi sumber energi, tetapi prosesnya tidak melalui ini, tetapi melalui beta oksidasi. Ya. Nanti di semester 3 kalian akan memahami bagaimana lemak ini dapat digunakan sebagai sumber energi. Ya. Kalau di sini lebih sederhana, yaitu gliserolnya dulu yang dipakai, diubah menjadi asam pirufat. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau masih perlu penjelasan lebih lanjut atau ada hal yang perlu ditanyakan. Silakan.
Nah, nanti kalian pada saat pengamatan penyimpanan itu secara tidak langsung kalian akan mengamati tanda-tanda kehidupan berupa metabolisme ini melalui hal-hal yang bisa kalian kenali secara sensoris. Misalnya kalian mengemas sayuran dalam plastik lalu ditutup rapat. Lalu nanti akan keluar embun, air misalnya setelah beberapa hari. Airnya dari mana? Ya ini, dari respirasi ini. Ya, tuh. Kemudian misalnya tadi yang menyimpan pisang. Pisangnya itu yang semula hijau kekuningan jadi kuning, kuning jadi kuning tua, lalu bintik-bintik, ya pasti ada sesuatu yang terjadi. Ada reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam pisang itu sehingga secara visual kalian mengamati adanya perubahan warna. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan atau tidak? Belum? Apakah penjelasan Bu Purna bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, baik. Baik, kalau bisa Bu Purna lanjutkan ya. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang metabolisme, tentang reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, itu mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus bicara tentang enzim. Karena apa? Karena keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel itu pasti melibatkan enzim. Jadi tadi misalnya, bagaimana mengubah pati menjadi glukosa, ini nanti ada enzim yang terlibat. Bagaimana glukosa menjadi asam pirufat, itu nanti ada deretan reaksi yang setiap tahap reaksi ada enzim berbeda yang terlibat. Bagaimana lemak dipecah menjadi gliserol dan asam lemak, itu juga melibatkan enzim. Bagaimana gliserol menjadi asam pirufat, itu juga ada enzim. Bagaimana asam pirufat nanti bisa menjadi energi, itu juga reaksinya melibatkan enzim. Dan seterusnya. Memecah protein menjadi asam amino, itu ada enzim. Maka kita perlu tahu, perlu mengenal enzim itu apa. Ya. Kalau dari para mahasiswa yang berasal dari SMA atau SMU jurusan IPA, itu pasti sudah kenal yang namanya reaksi kimia ya. Nah, reaksi kimia itu kadang-kadang jalannya sangat lambat banget begitu. Karena harus memenuhi atau dipengaruhi oleh suhu, oleh mungkin terutama suhu ya. Nah, maka untuk reaksi-reaksi kimia itu kadang-kadang lalu ditambahkan bahan yang disebut katalisator yang bisa menginisiasi dan mempercepat sehingga proses reaksi kimianya itu berjalan bisa lebih cepat. Nah, nanti ketika reaksinya berakhir, sudah final begitu, si katalisator itu bisa diperoleh lagi begitu. Jadi, dia ikut terlibat dalam reaksi, tetapi nanti ketika reaksinya selesai, dia tidak mengalami perubahan. Nah, enzim itu juga sebetulnya adalah katalisator. Ya. Jadi bedanya kalau tadi katalisator pada reaksi kimia itu biasanya juga bisa berupa bahan-bahan kimia atau logam atau apa ya. Tetapi kalau enzim ini dihasilkan oleh sel-sel hidup. Ya. Enzim adalah substansi yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan berperan sebagai katalisator pada reaksi kimia yang berlangsung dalam organisme atau sebagai katalisator pada metabolisme tadi. Karena metabolisme itu adalah reaksi kimia yang berlangsung dalam organisme atau makhluk hidup. Ya. Nah, apa itu katalisator? Katalisator adalah substansi yang mempercepat reaksi, tetapi pada akhir reaksi substansi tersebut tidak berubah atau masih bisa diperoleh kembali. Kalau reaksi kimia apa misalnya NaOH ditambah HCl begitu ya, bukan NaOH ditambah HCl ya. Asam dan basa kan nanti akan terbentuk NaCl ya, garam ya, lalu plus H2O. Saya nggak ada papan tulis ya. Itu misalnya contoh reaksi kimia yang terjadi di lab begitu. Anda mencampurkan asam berupa asam klorida HCl ditambah dengan NaOH yang berupa basa, maka nanti pada akhir reaksi itu terbentuk garam dan air, NaCl dan H2O gitu. NaOH-nya di mana ya sudah hilang kalau jumlahnya itu seimbang, maka nanti tidak akan ada lagi sisa bahan reaksi. Nah, beda katalisator ini
nanti pada akhir reaksi ya masih sama, tidak berubah. Ya, baik susunan mungkin rumus kimianya maupun rumus molekulnya maupun bentuknya itu masih bisa ditemukan kembali. Ya, itu. Nah, semua sel ini menghasilkan berbagai jenis enzim, termasuk bahan-bahan makanan yang kalian simpan, kalian amati itu menghasilkan enzim-enzim. Ya. Semua sel menghasilkan berbagai jenis enzim, dan enzim tersebut akan menentukan fungsi sel. Ya. Jadi misalnya pada saat memecah tadi pati menjadi glukosa, ya, misalnya di mulut kita ada sel-sel yang menghasilkan tialin, ya. Nah, pada saat kita mengunyah makanan sumber karbohidrat yang awalnya rasanya biasa tawar begitu, lama-lama muncul rasa manis kalau kita rasakan. Ya, itu karena ada enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Dan itu akan menginisiasi proses pemecahan pati tadi menjadi maltosa. Ya, maltosa itu salah satu jenis gula yang sudah ada rasa manisnya meskipun tidak kuat. Kemudian maltosa nanti lanjut dipecah menjadi 2 glukosa, gitu. Ya, 2 glukosa. Yaitu. Itu ya, jadi di dalam sel itu dihasilkan berbagai jenis enzim yang nanti akan membantu reaksi-reaksi metabolisme, reaksi respirasi, reaksi yang lain. Nah, beberapa jenis sel juga menghasilkan enzim yang dikeluarkan dari sel. Enzim tersebut akan terlibat dalam reaksi yang berlangsung di luar sel. Ya, bahkan ini bisa dipanen begitu enzim-enzim ini lalu dimanfaatkan dalam industri, begitu. Ya. Misalnya apa ya? Misalnya dalam pembuatan keju itu diperlukan enzim renin, ya, untuk memisahkan atau mengendapkan kasein pada susu sapi. Nah, enzim renin itu dihasilkan oleh rennet. Rennet itu lambung anak sapi, jadi lambung anak sapi yang masih muda. Nah, itu bisa dikeluarkan enzimnya dan dimanfaatkan untuk pembuatan keju. Gitu. Ya. Nah, lalu hal info penting yang lain adalah pada umumnya atau mungkin bahkan 100% atau semua jenis enzim itu tersusun oleh senyawa protein. Selain protein nanti ada senyawa samping yang itu berbeda-beda untuk masing-masing jenis enzim. Nah, karena tersusun atas protein, maka nanti sifat-sifat enzim itu ya hampir serupa dengan protein. Misalnya bisa digumpalkan oleh panas, oleh asam, bisa mengalami kerusakan kalau suhunya tinggi, itu sifat-sifat protein. Oke. Nah, nanti pada mata kuliah ini dan juga di mata kuliah selanjutnya, kalian akan menemukan nama-nama enzim ini, ya. Semoga tidak bingung karena sebetulnya ada hal mudah untuk mengerti ini enzim itu untuk apa, begitu ya. Maka kita perlu tahu bagaimana enzim itu diberi nama. Ya. Nah, enzim itu ada bisa kita kenali karena di akhirannya itu menggunakan kata ase. Ya. Misalnya lipase. Lipase itu adalah enzim yang mengkatalisis reaksi pada lemak atau lipid. Jadi lipidase, lipidase. Nah, disingkat menjadi lipase. Nah, ini enzim-enzim yang termasuk dalam kelompok lipase itu akan membantu reaksi pemecahan atau mungkin sintesis lemak di dalam sel. Ya. Misalnya tadi enzim yang memecah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Ya. Itu masuk kelompok dalam lipase. Kemudian protease, dari namanya kalian bisa tahu ini adalah enzim yang membantu reaksi pada apa? Protease? Protein, Bu. Protein, ya. Kemudian amilase itu pada amilum atau pati, ini salah satu jenis karbohidrat. Kemudian ada lagi enzim selulase. Oh, berarti ini
membantu reaksi pemecahan atau mungkin pembentukan selulosa. Ya. Ya, ini penamaan yang pertama. Nah, penamaan yang kedua, enzim-enzim juga bisa kita kenali dia itu membantu reaksi apa? Karena penamaannya memang menggunakan peristilahan jenis reaksi yang dikatalisisnya. Misalnya enzim yang tergabung dalam kelompok hidrolase. Nah, ini pasti enzim ini mengkatalisis reaksi hidrolisis. Hidrolisis itu pemecahan yang melibatkan air. Lisis itu pemecahan, hidro itu dari hydra, ya, jadi air. Oksidase, pasti ini enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi. Ya. Reduktase, mengkatalisis reaksi reduksi. Ya. Oke. Nah, kemudian ada penamaan-penamaan lain yang ini tidak bisa kita generalisir, ini reaksinya apa atau mengkatalisis pemecahan senyawa apa ya? Karena memang itu merupakan nama-nama nama dagang begitu, nama komersial. Misalnya enzim pepsin, renin itu enzim-enzim yang membantu reaksi pada protein. Kok bisa, Bu? Ya enggak tahu juga karena memang ini sudah sejak lama menjadi kesepakatan bersama penamaan ini yang tidak mengikuti penamaan-penamaan dengan akhiran ase maupun yang menunjukkan reaksi yang dikatalisis. Tialin seperti tadi Bu Purna sebutkan, tialin ini dihasilkan oleh kelenjar ludah dan membantu reaksi pemecahan pati menjadi gula. Nih, jadi nanti kalau kalian menjumpai di materi kuliah atau di buku-buku dengan kata kunci belakangnya ase atau kata depannya itu menunjukkan reaksi tertentu, yaitu kemungkinan besar itu berbicara tentang enzim. Atau kalau ada istilah-istilah ini yang kalian temukan, ya supaya nggak bingung lagi, ini menunjukkan nama enzim. Baik, untuk enzim, apakah ada yang belum dipahami dan perlu didiskusikan lebih lanjut? Silakan. Silakan kalau ada. Semoga bisa dipahami ya penjelasan Bu Purna. Ibu bisa. Oke. Baik, terima kasih. Nah, nanti kita akan ketika bicara tentang komoditi, kalian tidak akan bingung lagi kalau menemukan peristilahan-peristilahan seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari hal yang menjadi bahasan utama dari IBM dasar sesi ketiga ini, yaitu perubahan pasca panen dan kerusakan bahan makanan. Gambar ini menunjukkan bahwa meskipun sudah dipotong dari pohon pisang, pisang itu mengalami perubahan-perubahan yang pasti ini karena terjadinya metabolisme. Pasti ini terjadinya karena ada reaksi kimia di dalam pisang ini, sehingga yang semula hijau menjadi hijau kekuningan, menjadi kuning kehijauan, menjadi kuning yang sangat tua, lalu menjadi ada pengurangan intensitas lagi dan mulai timbulnya bercak-bercak coklat. Tanpa ada campur tangan dari siapapun, kita nggak ngapa-ngapain ya. Ketika menyimpan pisang ya dengan sendirinya terjadi proses seperti ini. Ya. Atau sebaliknya, ketika kita menyimpan makanan, roti, buah, ya, lah kok ada spot-spot hitam ini apa ya? Ini apa ya? Misalnya, oh kok yang di sini biru ya? Warnanya bagus loh biru, dimakan aja yuk. Jangan ya, jangan. Karena ini berarti menunjukkan adanya perubahan dari yang semula roti tawar yang berkualitas baik, kok ada perubahan, bahkan mungkin diikuti bau tidak sedap misalnya. Nah, kita perlu waspada.
bahan ini sudah mengalami kerusakan. Ya. Nah, ada satu data menarik bahwa ya 25% dari suplai makanan di dunia ini hilang. Karena apa? Karena rusak. Ini kan sesuatu kehilangan yang sangat besar. Bisa kalian bayangkan di seluruh dunia produksi pangan itu berapa? Ternyata 25%-nya itu rusak. Padahal ada begitu banyak saudara-saudara kita di belahan bumi di mana begitu atau bahkan mungkin bagian dari bangsa kita sendiri yang setiap hari berjuang untuk mendapatkan makanan yang layak. Tetapi di sisi lain karena ada proses metabolisme tadi, karena ada penyimpanan yang mungkin tidak memadai untuk memberi perlindungan, sehingga 25% suplai makanan itu akhirnya rusak dan tidak bisa termanfaatkan. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Maka perkembangan ilmu fisiologi pasca panen, pengawetan, teknologi pangan, itu punya PR besar untuk bisa mengurangi angka kerusakan makanan ini. Kalau bisa zero, tapi zero kayaknya nggak mungkin ya. Bahkan sejak panen pun kerusakan itu sudah mulai terjadi. Contohnya apa? Contohnya yang manen ubi tadi misalnya. Manen ubi dengan cangkul. Ya. Nah, karena mungkin nggak hati-hati atau yang memang itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, ubinya justru terpotong oleh cangkul. Itu sendiri sudah menjadi kerusakan. Karena mestinya ubi itu bisa dipanen dalam bentuk yang utuh, gitu ya. Tapi itu terpotong oleh cangkul. Ya. Jadi ini ada data 25% dari suplai makanan di dunia itu mengalami kerusakan. Ini kehilangan besar sebetulnya. Ya, kehilangan besar. Oke. Nah, bicara tentang kerusakan makanan atau food spoilage, ya, ada begitu banyak penyebab. Ngapain tuh makanan itu kok bisa rusak? Ya, ada banyak sebab. Yang paling perlu diwaspadai dan paling banyak terjadi itu karena adanya aktivitas mikroorganisme. Tadi seperti Bu Purna tunjukkan di sini, ada jamur, ada spot-spot pada buah, ya, mungkin juga terbentuk yeast atau tumbuh yeast atau kerusakan yang lain. Ya. Time, waktu, ya memang setiap komoditi makanan itu punya batas waktu, punya apa namanya ya, keterbatasan, artinya dia tidak mungkin bisa mempertahankan kualitasnya dalam penyimpanan waktu yang sangat panjang. Karena ada proses kehidupan, ada proses metabolisme, ada proses yang akhirnya nanti akan menyebabkan kerusakan. Nah, maka dalam pengamatan kalian itu kalian akan bicara tentang time ini, tentang waktu ini. Sampai tahan berapa lama sih bayam yang saya simpan? Sampai bisa tahan berapa lama dan masih layak makan dan aman dan baik singkong yang saya simpan? Ya. Nah, kemudian tadi sudah kita bahas bahwa ada aktivitas enzim. Enzimnya itu bisa berasal dari bahan makanan sendiri, bisa juga dari mikroorganisme, ya, yang menyebabkan terjadinya reaksi-reaksi kimia di dalam sel tadi, sehingga menyebabkan perubahan pada komoditi makanan. Kemudian ada kemungkinan hasil karya atau aktivitas dari serangga, tikus, hewan pengerat yang merusak makanan yang kita simpan. Kutu mungkin yang tumbuh di mana? Tepung, sehingga kita membuat adonan dari tepung, loh kok ada bintik-bintik hitam ketika diambil, loh kok bergerak, oh ternyata itu kutu. Nah, itu juga ambil bagian dalam kerusakan makanan. Reaksi kimia, misalnya apa? Misalnya kalian menyimpan minyak, ya, minyak dalam botol atau dalam tempat apa, loh kok ini belinya kapan? Lupa, udah lama, nggak ada infonya juga. Baunya udah tengik, jangan dipakai. Padahal kalian nggak ngapa-ngapain juga. Oh, ternyata di sana ada reaksi kimia yang menyebabkan lemak mengalami ketengian. Bau yang sangat tidak enak. Lalu ada environmental factor, ada faktor-faktor lingkungan, misalnya kelembaban, suhu, lalu kadar air, ya, menyimpan kalau ini misalnya tentang produk, ya, kerupuknya melempem, ya, oh ya itu karena nggak rapat sehingga kena udara. Kalau orang awam kan bilang udaranya kalau kering nggak masalah,
Tetapi udaranya itu mengandung kelembaban tertentu yang menyebabkan si kerupuk tadi yang semula sudah kadar airnya rendah menjadi bertambah sehingga kita kenali sebagai kerupuk melempem. Ya. Jadi itu. Ada banyak penyebab dari mengapa komoditi makanan kita itu mengalami kerusakan. Ya. Oke. Nah, ini perubahan apa saja yang terjadi dan komoditinya apa? Ini sempurna kelompokkan dalam kelompok besar saja ya, tidak spesifik per jenis sayur, per jenis buah. Nah, perubahan pasca panen ini dapat kita bedakan dari perubahan fisik sensoris yang bisa kita amati dengan indera. Ini nanti yang kalian lakukan ya selama menyimpan. Ya, kalian tidak akan bisa melakukan pengamatan yang kimia biokimia maupun biologis mikrobiologis. Biologis mungkin masih bisa. Oh lah, selama disimpan kok sawi kalau misalnya ada kok ada apa namanya bekas-bekas ulat. Oh ternyata setelah dibuka di dalam itu ada ulat yang tambah gemuk gitu. Nah itu aktivitas biologis gitu ya. Sering kan ya menemukan sayur dengan bonus itu tadi ya. Bahkan sampai direbus pun kadang-kadang beli pecel, ada ulat yang ikut kerebus ya. Vitamin U, vitamin ulat ya. Oke. Kalau kemakan gimana Bu? Ya nggak apa-apa, ulat sudah kerebus itu. Ya, kalau tega aja, kalau nggak tega ya jangan. Oke. Buah, apa yang terjadi ketika buah itu sudah dipanen dan lalu disimpan? Ya, tadi pada contoh pisang tadi mengalami pematangan. Ini terutama buah-buah yang nanti kalian kenal sebagai buah klimakterik. Artinya buah yang bisa mengalami proses pematangan selama penyimpanan. Contohnya apa? Buah-buah yang bisa dimatangkan tidak setelah dipanen dari pohon. Pepaya, Bu. Pepaya, apalagi? Mangga. Mangga, alpukat. Pisang. Durian bisa enggak? Enggak. Bisa. Enggak bisa ya. Durian itu harus matang pohon baru dipanen. Kalian panen durian setengah matang, kalian simpan ya sudah tetap seperti itu, nanti lama-lama busuk gitu. Jambu air bisa enggak? Enggak. Enggak, itu enggak bisa diperam. Kalau jambu biji? Enggak. Ibu. Jambu biji enggak bisa? Enggak. Matang pohon ya? Iya. Ya coba deh nanti diamati kalau sempat. Ya. Duku, belimbing? Matang pohon. Matang pohon. Ya, itu nanti dibedakan jadi klimakterik dan non klimakterik. Ya. Oke, pematangan. Nah, kalau sampai pematangan ini ya menguntungkan. Jadi setelah pasca panen lalu artinya kita tidak usah menunggu buah itu betul-betul matang pohon, untuk jenis-jenis tertentu sudah bisa dipanen lalu nanti didistribusikan. Nah, selama distribusi itu pematangan akan berjalan secara bertahap. Sehingga nanti ketika sampai konsumen sudah siap santap gitu. Lalu perubahan warna tadi ya, contohnya tadi pada pisang, pepaya, alpukat mungkin juga justru ketika disimpan kulitnya menjadi lebih gelap, teksturnya menjadi lebih lunak ya, ini pelunaan. Perubahan flavor ya. Pisang yang belum kuning ya dimakan sih ya mungkin sudah ada rasa manisnya, tetapi kok baunya nggak sedap ya karena memang belum terbentuk flavor. Atau justru setelah penyimpanannya terlalu lama sehingga overripe lewat matang, nah tadi teksturnya lunak, baunya ya masih ada sih aroma pisangnya, tetapi sudah bonus dengan rasa asam-asam gimana gitu ya. Itu menunjukkan ada perubahan flavor. Ya. Nah, hal yang apa namanya? Karakteristik fisik sensoris yang bisa kalian amati secara indrawi, sense sensoris, itu sesungguhnya mencerminkan perubahan kimia biokimia yang terjadi di dalam buah tadi. Mengapa buah menjadi manis selama disimpan? Karena ada perubahan pathi menjadi gula. Ya toh? Seperti pisang. Pisang itu bisa dipanen pada saat kulitnya masih hijau, itu pathinya masih tinggi. Ya, sehingga ketika ya pisang yang hijau tadi bisa diolah menjadi tepung pisang. Karena memang pathinya tinggi. Tetapi ketika pisangnya itu disimpan
Sebagian pati akan diubah menjadi gula sehingga memberi rasa manis. Nah, pisang yang matang sudah tidak bisa lagi diolah menjadi tepung pisang, ya, karena patinya sudah berubah menjadi gula. Ya. Perubahan pigmen, yang ini menunjukkan adanya perubahan warna tadi. Ya. Degradasi pektin. Nah, pektin itu banyak terdapat pada buah. Degradasi pektin atau pemecahan pektin itu menyebabkan pelunakan tekstur. Ya. Lalu ada pembentukan senyawa-senyawa cita rasa. Ya. Buah yang disebut matang itu ya cita rasanya menarik begitu ya, seperti mangga itu kalau masih apa namanya, setelah dipanen dan belum matang, ya rasanya ya mungkin tawar, mungkin kecut begitu ya. Tetapi ketika disimpan, mulai terbentuk senyawa gula, terbentuk senyawa-senyawa aroma yang baunya harum begitu ya. Itu ada proses kimia, biokimia yang panjang terjadi di dalam buah tadi. Ya. Kemudian ketika buah itu mengalami tanda-tanda kerusakan, maka apa namanya, ada banyak penyebabnya yang dikaitkan dengan keberadaan misalnya serangga, kutu, dan ini mikrobia yang secara kasat mata tidak bisa kita deteksi ada tidaknya, tetapi dia melakukan aktivitas perusakan. Tadi seperti contoh ini ya, ini kan apel. Nah, ada spot-spot hitam seperti ini. Ini pasti karena ada entah serangan serangga, entah ada mikroorganisme yang menyebabkan perusakan. Ya. Oke. Sayur yang paling mudah kita kenali kalau sayur itu pasca panen ya layu. Ya. Layu itu apa toh sebetulnya yang terjadi? Oh, sayurnya sudah layu. Gitu. Turun tingkat kesegaran? Ya, menurun tingkat kesegaran karena apa? Dia kehilangan atau apa? Kehilangan cairannya? Kehilangan cairan. Ya, jadi dia kehilangan cairan. Lah kok bisa cairannya hilang? Ya, karena ada tadi siapa yang menyebutkan tadi? Ada respirasi. Ya, karena respirasi ini. Ya, kembali lagi ini. Ada H2O yang dikeluarkan. Ya, cairannya hilang. Bisa juga karena menguap, ya, penguapan. Kemudian perubahan warna, ya, sayur juga bisa mengalami perubahan warna karena ada perubahan pigmen. Ya. Kemungkinan perubahan biologis mikrobiologis yang terjadi karena ada aktivitas mikrobia maupun ada aktivitas parasit atau mungkin serangga juga. Kemudian untuk kelompok hewani, daging ikan ini hampir sama, maka dijadikan satu. Perubahan fisik sensoris yang bisa kita amati adalah perubahan tekstur, perubahan warna. Jadi daging itu misalnya setelah dipotong, warnanya bisa berubah-ubah. Kadang merah cerah, kadang merah tua gelap. Nah, setelah lama disimpan lalu berubah menjadi kecoklatan. Ya, karena ada pigmen di dalam daging tersebut yang berubah struktur kimiawinya. Ya. Kemudian perubahan flavor. Nah, perubahan kimia dan biokimia yang terjadi pada daging atau ikan itu rigor mortis. Rigor mortis itu artinya rigor itu kaku, mortis itu mati. Jadi rigor mortis itu kekakuan setelah hewan mati. Bahkan manusia pun begitu ya, setelah meninggal, setelah beberapa jam kan jenazah menjadi kaku. Nah, itu ada reaksi kimianya sebetulnya. Reaksi kimianya apa ya? Nanti kita bahas ketika membicarakan komoditi mengenai daging. Ada biodegradasi, ada pemecahan yang ya karena aktivitas enzim dalam ikan itu sendiri, sehingga ikan mengalami apa? Misalnya pelunakan, ya. Bukan oleh bakteri ya, tetapi dalam ikan sendiri itu mengalami atau terjadi reaksi biokimia tadi, metabolisme yang menyebabkan perubahan tekstur. Oksidasi mioglobin, ini yang Bu Purna sebutkan tadi, ini yang mempengaruhi mengapa daging bisa berubah warnanya.
Ketika mioglobin mengikat oksigen, namanya menjadi oksimioglobin, warnanya menjadi merah ceri, merah cerah gitu dagingnya. Tetapi ketika mioglobinnya teroksidasi, bukan mengikat oksigen, tetapi teroksidasi, menjadi matte mioglobin, warnanya menjadi kecoklatan. Ya, itu. Lalu dalam daging ikan, karena tempat tumbuhnya itu kadang-kadang ada parasit yang bisa menyebabkan kerusakan juga. Tumbuhnya cacing misalnya, atau parasit lain yang mencemari daging atau ikan. Atau mikrobia. Ya, mikrobia karena apa? Pada ternak maupun ikan itu ketika disembelih kan harus mengeluarkan isi perut. Nah, isi perut itu merupakan sumber cemaran mikroorganisme yang paling utama. Ya, maka harus hati-hati ketika menangani isi perut. Jangan sampai itu mencemari daging yang menjadi komoditi utama. Ya. Jeroan-jeroan yang berdekatan dengan saluran ternak itu juga tingkat pencemarannya tinggi, pencemaran mikroorganismenya. Sehingga kalau itu mau digunakan sebagai bahan makanan harus ada proses untuk memastikan bahwa cemaran tadi sudah bersih. Ya. Susu, nah ini yang maksud susu segar ya. Ada perubahan tekstur atau kekentalan, perubahan cita rasa atau aroma, flavor, ya. Nah, ini apa yang menyebabkan? Oh, karena di sana ada reaksi kimia pembentukan asam. Kalau terbentuk asam, nanti dia akan mengentalkan protein, karena protein itu bisa dikoagulasikan, dikentalkan, diendapkan oleh pH rendah atau terbentuknya asam. Denaturasi protein juga. Nah, itu sebabnya dari mana? Oh, karena susunya tercemar oleh mikroorganisme penghasil asam. Ya. Maka rentetan peristiwanya menjadi seperti ini. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jadi nanti yang kalian lakukan pengamatannya di kolom ini saja ya. Tapi nanti untuk pembahasannya boleh sih kalian mencari pustaka-pustaka relevan, misalnya mengapa ya yang saya amati tahu kok menjadi asam, kok menjadi lendir, ada pembentukan lendir, yang terjadi apa ya? Nah, nanti kalian bisa mencari mengacu pustaka-pustaka relevan yang bisa memberikan informasi mengapa tahu itu kalau disimpan kok lama-lama terbentuk lendir, kok rasanya menjadi asam tidak enak. Gitu. Tapi sampai pengamatan selesai, yang kalian lakukan adalah mengamati fisik dan sensori saja. Silakan, tidak ada pertanyaan? Berarti penjelasan Bu Purna bisa dipahami ya? Iya, Ibu, bisa. Ibu. Ya. Bisa, Bu. Baik. Kalau begitu lanjut. Nah, sekarang mengenali tanda-tanda kerusakan. Ini ekstrim ya yang Bu Purna gambarkan di sini. Kalau kalau sudah seperti ini ya pasti kita orang awam pun pasti tahu ini sudah. Yang kadang-kadang agak sulit itu misalnya mengenali kerusakan. Daging pun sebetulnya kalau kita peka itu mudah karena kerusakan utama pertama daging itu biasanya tercium bau tidak sedap. Nah, ini yang Bu Purna sebutkan tadi. Dari daging yang sama warnanya bisa berbeda. Ini karena tadi terjadi oksidasi ini ya, oksidasi mioglobin. Mioglobin itu satu warna merah atau pigmen merah pada daging. Ini warnanya merah cerah karena terbentuk oksimioglobin. Nah, ini sudah menunjukkan warna yang gelap di sini. Ya, ini biasanya disertai bau busuk. Ini pasti oleh adanya aktivitas mikroorganisme. Ya. Kalau sudah sampai tercium bau busuk, pasti ada aktivitas mikroorganisme. Susu yang tadi Bu Purna sebutkan di sini mengental, gitu, yang harusnya bisa dituang cair begitu sampai ini terbentuk gumpalan. Telur ini yang mungkin agak tidak mudah karena masa telur itu diselubungi oleh cangkang yang rigid, ya, tidak tembus pandang.
Maka diperlukan alat bantu untuk melihat apakah telur itu rusak atau tidak. Awam bisa menggunakan cara ini dengan menyiapkan wadah berisi air, ya, lalu diamati apakah telurnya itu tenggelam, di tengah, atau mengapung. Mengapa? Yang rusak yang mana kira-kira, yang tenggelam atau yang mengapung? Mengapung. Mengapung. Ya, yang mengapung. Mengapa? Ada yang tahu nggak? Kalau suatu benda mengapung di air, itu artinya berat jenisnya bagaimana? Ringan. Ya, lebih ringan, lebih kecil, ya. Berarti telur yang rusak itu mengalami kehilangan massa karena menjadi lebih ringan berat jenisnya. Ya, hilangnya dari mana? Ya, dari pori-pori kulit telur ini, sebagian komponen telur itu mengalami pemecahan, lalu menjadi gas, ya, lalu bisa keluar dari pori-pori. Karena pori-porinya ini kan karena cangkang telur ini kan tidak rapat, tapi ada pori-pori yang bisa dilalui oleh gas-gas. Gas atau mungkin cairan itu juga bisa. Ya. Oke. Sekarang apa? Ini yang nanti menjadi bagian dari pengamatan kalian. Ya. Bagaimana mengenali tanda-tanda kerusakan. Pasti untuk masing-masing komoditi berbeda-beda. Ya. Komoditi umbi-umbian, tanda kerusakannya akan berbeda dengan sayur-sayuran pasti. Maka nanti ketika semua sudah melakukan pengamatan, mengenali tanda-tanda kerusakan, kalau ini bisa disaringkan satu sama lain, nanti kalian satu kelas akan mendapat informasi yang banyak sekali, bisa berbagi. Gimana toh kalau tempe itu rusak? Kalian amatinya hasilnya bagaimana? Yang lain juga. Kalau kalian menemukan tahu dengan ciri-ciri seperti ini, jangan dikonsumsi ya, karena itu sudah mengalami kerusakan. Buah, ya. Atau mungkin apalagi, ya tadi sayur, ayam, kangkung, gitu. Ya, itu tugas kalian untuk menemukan sendiri melalui pengamatan selama beberapa hari untuk mengenali tanda-tanda kerusakan. Oke. Baik, Bu Purna lanjutkan ya. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang komoditi bahan makanan, ada satu langkah, step untuk bisa mencegah kerusakan makanan, ya segera diolah gitu. Setelah pasca panen ya segera diolah, dimakan. Ya, itu pasti akan mencegah semaksimal mungkin bahan makanan itu tidak rusak. Ya. Nah, hanya kadang-kadang tidak bisa setelah pasca panen itu kita bisa langsung mengolah, itu kadang-kadang nggak bisa. Karena keterbatasan waktu, karena mungkin kita perlu menyimpan bahan makanan itu sebagai cadangan, gitu ya. Kan kita tidak setiap kali harus, saya mau makan ini, beli bahannya sekarang, dimasak semua, habis, selesai. Besok pagi, ya beli lagi bahannya. Ya kalau kalian punya waktu, kalau misalnya terbatas, ya akan lebih efisien kalau punya cadangan makanan di rumah. Ya, baik itu di kulkas atau mungkin di gudang begitu. Oh ya, saya masih punya ini, bisa untuk sarapan. Sehingga memang kadang-kadang tidak bisa segera sesudah panen itu bahan makanan itu diolah. Ya, tetapi sebetulnya itu yang paling baik. Karena apa? Karena bahan makanan masih segar, gitu ya. Ya kecuali untuk daging itu nggak bisa begitu disembelih langsung dimasak, itu biasanya tidak disarankan seperti itu. Kecuali hanya pas kalau Idul Kurban begitu ya. Idul Kurban itu siang menyembelih sapi, sorenya di sepanjang di daerah tersebut, di satu RT itu di sana tercium bau sate, di sana tercium bau apa gitu ya, karena semuanya langsung mengolah. Ya. Tapi sebetulnya kalau daging ternak besar itu harus ada proses pelayuan dulu. Kalau di RPH, di rumah pemotongan. Oke, itu selingan saja. Nah, pengolahan makanan ini menjadi satu cara utama untuk mencegah kerusakan makanan.
Nah, apa yang terjadi kok pengolahan makanan itu bisa mencegah kerusakan makanan? Karena dengan pengolahan makanan itu akan ada perubahan baik secara fisik, kimiawi maupun biokimiawi, sehingga makanan itu bisa langsung segera dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Terutama kebutuhan kemarin sudah kita bahas. Lapar, kebutuhan pemenuhan gizi, kebutuhan tubuh akan gizi dan sebagainya. Ya. Nah, untuk pengolahan makanan sendiri itu ada gradasi atau derajat kekompleksitasan. Ada bahan makanan yang hanya perlu penanganan sederhana sudah bisa langsung dikonsumsi. Ya. Nah, skema ini yang menunjukkan pengolahan makanan yang sederhana. Hanya ada satu tahap proses, lalu nanti menjadi produk yang siap konsumsi. Ya. Misalnya saja hanya perlu dicuci, disortir, dipotong, lalu bisa dimakan. Buah itu termasuk yang sederhana ya. Misalnya membuat lotes atau rujak kan hanya perlu dikupas, dipotong, sudah bisa dimakan. Buah potong juga seperti itu. Dikupas ya misalnya itu. Kemudian ada skema 2 yang mungkin ini perlu proses yang lebih panjang. Sehingga makanan tersebut baru siap dikonsumsi. Nasi misalnya. Ya, ketika beras sudah dipanen sebagai gabah, perlu dikeringkan dulu, perlu diseleb, digiling untuk memisahkan kulit sekam dari berasnya. Kemudian masih perlu ditanak, baru bisa dikonsumsi. Nah, jauh lebih panjang daripada tadi yang buah. Lalu dalam proses ini, skema ini juga ada peralatan, ada mesin-mesin yang digunakan. Kalau tadi untuk buah hanya perlu pisau, tetapi kalau untuk beras ini perlu ada tadi mesin penggiling, perlu ada pengeringan, sarana pengeringan, gitu. Lalu menanak nasinya mungkin ada yang pakai rice cooker, ada yang pakai dandang, ada yang pakai ketel, itu peralatan. Ya. Nah ini selama pengolahan makanan digunakan berbagai peralatan, mesin maupun sarana lainnya. Nah, secara keseluruhan proses-proses ini akan mengubah bahan makanan menjadi hasil olah yang siap dikonsumsi. Ya. Ada proses pemanasan, ya, tadi perebusan, pengukusan, penggorengan misalnya. Ada proses penggaraman, misalnya apa? Telur asin, ikan asin, pengeringan misalnya kerupuk ya, membuat adonan kerupuk, dikeringkan, digoreng. Ini lebih kompleks lagi karena tidak hanya satu tahap proses pengolahan. Skema 3 ini lebih kompleks lagi karena setiap tahap pengolahan ini memerlukan alat sendiri, memerlukan proses yang harus diatur dan dikendalikan sendiri, dan antar proses ini saling tergantung. Kalau proses satu jelek, nanti proses tahap selanjutnya juga akan jelek hasilnya. Gitu. Ya. Jadi ini berbagai tahap dan masing-masing perlu peralatan yang jauh lebih kompleks. Yang paling tampak itu adalah pada olahan makanan kaleng misalnya. Anda beli koktail atau beli sari buah nanas dalam kaleng. Itu kalau dibandingkan dengan buah segar, kupas, potong, makan, gitu. Nanas dalam kaleng itu prosesnya jauh lebih panjang. Tetap ada proses pengupasan pemotongan. Tapi setelah itu ada proses pembuatan larutan sirup perendam, ya. Pemasukan dalam kalengnya sendiri. Lalu ada proses exhausting. Exhausting itu mengeluarkan udara yang ada dalam kaleng. Penutupan kaleng. Yang paling penting adalah proses sterilisasi. Nah, sterilisasi itu suhunya berapa, lamanya berapa, itu diatur oleh mesin itu. Lalu nanti dihasilkan produk berupa nanas dalam kaleng. Harganya pasti jauh lebih mahal daripada nanas segar tadi, ya. Karena ada proses yang melibatkan sumber daya berupa mesin-mesin, orang, dan sebagainya yang memungkinkan proses pengalengan itu berjalan dengan baik, hasilnya baik. Ya. Kecap misalnya, sama-sama dari kedelai. Ada kedelai rebus, ada tempe, ada kecap. Prosesnya beda banget.
Kedelai rebus ya sudah, kedelai direbus dimakan itu bisa. Tapi kalau tempe dari kedelai kering lalu harus direndam, harus dikupas, kukus, dinginkan, dikasih ragi, dibungkus, tunggu 2 hari, baru jadi tempe. Itu pun belum langsung bisa dimakan. Karena kalian nggak mungkin ya makan tempe mentah. Ya. Bisa digoreng, bisa dimasukkan ke masakan tertentu, bisa dikukus, dihaluskan jadi perkedel tempe, digoreng. Gitu. Atau olahan-olahan tempe yang lain, dibuat sate tempe. Prosesnya panjang banget, beda dengan yang tadi kedelai rebus. Kecap itu jauh lebih panjang lagi daripada tempe. Kecap itu prosesnya awalnya seperti tempe, sampai ditumbuhkan jamur. Setelah tumbuh jamur, tempenya direndam dalam larutan garam. Harus dimasukkan, dikeluarkan dari ruangan. Kalau siang ini panas, dikeluarkan. Nanti malam dimasukkan lagi. Setelah beberapa hari, lalu direbus, dipisahkan ampasnya. Sarinya itu dicampur bumbu-bumbu, direbus, tambah gula kalau kecap manis. Lalu ada proses pembotolan. Lebih panjang lagi. Nah, untuk tahap untuk produk-produk tertentu, maka perlakuan ini bisa dibedakan menjadi 3 tahap. Ya. Ada tahap perlakuan pendahuluan atau pre-processing. Nah, biasanya tahap ini untuk mengkondisikan supaya siap memasuki tahap selanjutnya. Misalnya tadi Bu Purna berikan contoh dalam pembuatan tempe, proses utamanya itu bukan perebusan kedelai. Proses utama pembuatan tempe adalah fermentasi. Ya, kita harus bisa menumbuhkan ragi supaya nanti tumbuh jamur yang akan merubah kedelai rebus menjadi tempe. Namun sebelum si kedelai itu bisa ditumbuhi oleh jamur, harus dipersiapkan dulu supaya jamurnya tadi memang bisa hidup di situ. Caranya gimana? Mengapa kulitnya harus dikupas? Ya karena jamur tempe tidak bisa menembus kulit kedelai yang liat tadi. Maka kulitnya harus dihilangkan. Ya. Mengapa harus dipanaskan? Ya supaya lebih lunak. Sehingga nanti jamur bisa penetrasi ke biji kedelai dan tumbuh di situ. Selain itu, pemanasan juga akan mematikan mikrobia lain yang mungkin akan mengganggu pertumbuhan jamur tempe. Jadi itu perlu dimatikan dalam proses pemanasan. Mengapa harus diasamkan kedelai itu? Ya karena jamur tempe suka pada kondisi asam, pH-nya relatif rendah. Nah itu tahap pendahuluan. Tahap kedua yaitu tahap pokok, pengolahan pokok utama, processing. Nah, pada tahap inilah biasanya terjadi perubahan sifat yang sangat drastis. Sedemikian hingga sifatnya jauh berbeda dengan bahan asalnya. Tadi ketika kita bicara tentang tempe, sudah beda dengan kedelai, karena di situ ada kedelainya nggak kelihatan lagi, karena sudah tertutup oleh micelia atau massa jamur yang berwarna putih, baunya juga sudah nggak langu, ya. Bahkan mungkin ada bau-bau lain yang memberikan menjadi kekasan dari tempe tadi. Oh, ini tempenya bagus, baunya kayak gini. Seperti apa? Ya kayak gini nih loh, saya nggak bisa cerita, coba dibau sendiri. Ya, itu. Nah, proses fermentasi itulah yang menjadi proses pokok, karena selama proses fermentasi pertumbuhan jamur lah, itu terjadi perubahan-perubahan sifat yang sangat drastis dari kedelai rebus. Ya. Kecap nanti lain lagi, proses utamanya adalah fermentasinya 2 kali, fermentasi jamur dan fermentasi garam. Ya, itu. Nah, contoh-contoh tahap atau proses utama itu misalnya fermentasi pada tempe kedelai, kristalisasi pada pembuatan gula, sterilisasi pada pembuatan tadi nanas dalam kaleng atau makanan dalam kaleng pada umumnya. Itu proses yang pokok, yang paling penting. Ya. Nah, tahap ketiga itu tahap perlakuan akhir atau final processing. Nah, ini biasanya agar produk memiliki nilai lebih lanjut. Kalau misalnya tadi pada proses pembuatan makanan kaleng tadi, setelah sterilisasi harus segera didinginkan. Karena kalau tidak nanti tekstur bahan yang dikalengkan menjadi sangat lunak.
Ya. Itu final processing-nya seperti itu. Apa namanya ya? Tujuan akhirnya supaya produknya itu memiliki nilai lebih. Oke, sampai di sini apakah ada diskusi? Kalau ada silakan. Ya. Mau bertanya. Silakan. Siapa dulu ini? Saya Oke, silakan. Saya mau bertanya di tahap itu Bu, proses apa itu tadi? Kan beberapa contoh itu saya mau kalau proses sterilizasi itu maksudnya bagaimana? Oh ya, sterilisasi itu apa namanya, proses di mana bahan yang diolah itu betul-betul bebas dari mikrobia. Steril itu artinya bebas dari mikroorganisme yang tumbuh di situ. Artinya semua mikroorganisme yang kemungkinan mencemari bahan makanan tersebut itu dimatikan. Tidak ada kesempatan lagi untuk tumbuh dan menyebabkan kerusakan atau menyebabkan pembentukan racun. Sebagai contoh tadi, misalnya produk makanan dalam kaleng. Nah, produk makanan dalam kaleng itu ada proses yang disebut proses sterilisasi dengan menggunakan suhu sangat tinggi. Jadi dipanaskan pada suhu sangat tinggi, jauh melebihi suhu titik didih. Biasanya sekitar 121 derajat untuk sterilisasi basah. Dan itu minimal berapa menit itu ada aturannya. Nah, dari pemanasan suhu tinggi selama beberapa waktu tadi sudah bisa dibuktikan dalam berbagai penelitian bahwa pada suhu itu semua bakteri mati, termasuk spora-sporanya itu sudah mati. Sehingga makanan tersebut bisa memiliki daya simpan yang jauh lebih lama. Karena apa? Karena kerusakan utama dari makanan itu karena mikroorganisme tadi. Maka Altar dan teman-teman lain bisa lihat bahwa makanan kaleng itu expired date-nya bisa 2-3 tahun setelah produksi. Ya. Sehingga makanan dalam kaleng itu bisa didistribusikan ke seluruh penjuru dunia dengan masa distribusi yang panjang, gitu. Nah, ini salah satu contoh perkembangan teknologi pangan ketika ditemukan proses pengalengan dan pemanasan suhu tinggi tadi sehingga makanan itu bisa tahan simpan. Di Jogja juga sudah ada gudeg kaleng, gitu ya. Itu dikembangkan oleh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bekerja sama dengan perajin produsen gudeg, ya. Pabriknya ada di Gunung Kidul, gitu. Nah, itu gudegnya bisa diekspor ke Amerika. Orang Indonesia tetap bisa makan gudeg di Amerika, di mana saja, di negara mana saja, begitu. Nah, karena ada proses teknologi, proses sterilisasi tadi. Pemanasan suhu tinggi pada kemasan rapat, sehingga semua mikroorganisme yang ada di situ mati. Nah, kalau mikroorganisme mati, maka makanan tersebut menjadi awet, karena tidak mengalami kerusakan selama pengemasnya, kalengnya itu tetap baik. Artinya kalau kalengnya itu rusak, ada lubang atau apa kan kemungkinan terjadi kontaminasi atau pencemaran. Itu Altar proses sterilisasi itu artinya proses pemanasan suhu tinggi yang memungkinkan semua mikroorganisme itu bisa dimatikan. Gitu. Kalian mungkin kenal UHT, ultra high temperature. Susu misalnya, susu UHT. Nah, itu juga steril, susu UHT itu. Ya. Bear Brand yang kemarin sempat heboh pada saat pandemi itu juga steril. Nah, dalam kemasan seperti itu, susu disterilkan sehingga daya simpannya itu jauh lebih lama, bisa terhitung tahunan. Kalian bayangkan kalau dibandingkan dengan susu segar begitu yang di kulkas mungkin hanya bisa bertahan 2-3 hari. Tapi Bear Brand, maaf menyebut merek, atau susu dalam kaleng yang steril lainnya, hitungannya bisa sampai 2-3 tahun. Gitu. Altar, apakah menjawab pertanyaan? Menjawab, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Ada lagi? Silakan kalau ada bahan diskusi.
Ada? Oke, kalau tidak ada, Bunda lanjutkan tinggal beberapa slide. Ya. Nah, nanti ketika kita bicara tentang komoditi, serealia, dan sebagainya, mungkin juga disinggung berbagai dasar-dasar proses pengolahannya, termasuk ketika bicara tentang produk olahannya, ya. Maka Bu Purna akan sampaikan beberapa proses ya penanganan, baik itu secara fisik, kimiawi, ya, yang atau mikrobiologis yang nanti dalam perjalanan selanjutnya, kuliah-kuliah selanjutnya, istilah-istilah atau proses-proses ini akan kalian temukan gitu. Ketika bicara tentang serealia, apa yang bisa dilakukan proses pengolahannya, ketika bicara tentang ikan, itu kemungkinan produk-produk yang bisa diolah dengan berbagai proses itu apa saja. Ya. Nah, untuk mempertahankan mutu atau kualitas komoditi setelah pemanenan atau setelah penyembelihan, kalau itu ternak atau ikan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan supaya selama penyimpanan itu kerusakan bisa diminimalkan atau bahan makanan tidak cepat rusak atau bahan makanan lebih tahan simpan. Begitu. Ya. Nah, ini menggunakan sarana-sarana fisik, artinya kita merekayasa bukan sifat fisik, merekayasa kondisi-kondisi fisik sehingga kecepatan kerusakan itu bisa diminimalkan. Misalnya dengan mengatur suhu penyimpanan, baik itu melalui proses pendinginan maupun pembekuan. Karena apa? Karena ketika kita bicara tentang pendinginan dan pembekuan, artinya kita menurunkan suhu, maka kita mengatur supaya suhu rendah itu tidak menguntungkan bagi mikroorganisme untuk tumbuh. Mikroorganisme itu mungkin seperti manusia ya. Dia kalau dingin banget ya nggak bisa aktif. Kita kan juga kalau pas musim dingin pengennya mager gitu ya, berselimut itu tidak aktif gitu kan. Kalau pas dingin, ya analognya seperti itu, tapi pasti lebih kompleks. Mikroorganisme juga seperti itu. Dia punya suhu minimum, artinya suhu terendah di mana dia masih bisa aktif. Aktif di sini artinya ya melakukan proses metabolisme, melakukan proses perusakan begitu. Apalagi kalau dibekukan. Pembekuan itu artinya mengubah air yang semula cair menjadi padat, menjadi kristal es. Nah, air yang berubah menjadi padat tadi tidak bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme maupun oleh reaksi-reaksi yang berlangsung di dalam sel. Maka pendinginan dan pembekuan, yaitu penurunan suhu, itu bisa memperpanjang umur simpan bahan makanan, mempertahankan kualitas bahan makanan. Betul Pak Bu? Buktikan nanti pada saat kalian mengamati perbedaan antara bahan makanan yang disimpan pada suhu rendah dengan yang disimpan pada suhu kamar. Mana lebih cepat rusak? Ya. Pemanasan, tadi sedikit sudah saya singgung. Ada proses sterilisasi, itu artinya mengaplikasikan suhu tinggi supaya mikroorganisme bisa kita matikan dan tidak menyebabkan kerusakan. Suhu tinggi akan menginaktifkan enzim yang juga terdapat pada sel-sel bahan makanan tadi supaya tidak aktif, sehingga makanan bisa lebih tahan simpan. Ya. Kemudian mengatur ruang penyimpanan dengan memodifikasi komposisi atmosfernya. Atmosfer umum ya seperti ini ya, seperti udara yang kita hirup sehari-hari begitu. Di sana ada nitrogen, ada oksigen, ada CO2, ada gas-gas yang lain yang minor. Nah, ketika komposisi gas itu tadi disimpan, modifikasi, itu akan bisa mempengaruhi reaksi metabolisme yang terjadi di dalam bahan makanan. Misalnya ketika menyimpan memvakum, misalnya menyimpan bahan itu pada kemasan vakum. Jadi udara yang ada di kemasan itu sedot lalu disegel. Ya. Nah, ini kemungkinan akan memperpanjang umur simpan. Karena apa? Karena tadi untuk aktivitasnya perlu oksigen untuk oksidasi. Perlu air misalnya. Tapi ketika kemasannya disimpan artinya disimpan.
Ketika kemasannya itu divakum, ya ketersediaan oksigen dan gas-gas lain itu menjadi nol, tidak ada. Sehingga modifikasi atmosfer ini juga bisa digunakan untuk menyimpan, memperpanjang umur simpan. Nah, ada produsen yang menyemprotkan atau mengatur sehingga nitrogennya lebih tinggi. Artinya proporsi oksigennya menjadi lebih rendah sehingga tidak bisa digunakan untuk aktivitas respirasi. Lalu pada beberapa buah kalian mungkin kenal dilapisi dengan lilin ya. Pernah nemukan nggak? Pernah, Bu. Ya, jadi pelilinan buah gitu. Maka terutama ini buah impor ya, terutama buah impor mengapa? Karena untuk mengimpor buah itu perlu waktu panjang ya. Kalau pakai pesawat udara ya mungkin nanti harus ada waktu karantina tertentu atau pengecekan tertentu. Kalau pakai kargo kapal itu juga pasti ada waktu tunggu di pelabuhan. Maka buah-buah impor itu biasanya dilapis dengan lilin. Ya. Nah, apa yang akan dicegah oleh proses pelapisan lilin itu? Ya tadi oksigen kan tidak bisa menembus lapisan lilin sehingga si sel-sel di dalam buah tidak bisa melakukan proses respirasi secara sempurna gitu. Ya. Itu contohnya. Kemudian penurunan kadar atau penurunan aktivitas air. Ya, ini misalnya dikeringkan sehingga mikroorganisme tidak bisa memanfaatkan air yang ada dalam bahan makanan. Ya. Misalnya apa ya nih kalau contoh produknya manisan kering, tapi manisan ini dilakukan bersama-sama atau simultan dengan penggulaan. Jadi buahnya digulai, diberi gula sehingga kadar gulanya meningkat, lalu dikeringkan. Atau kalau tanpa pengeringan ya manisan basah itu. Ya. Penurunan kadar atau aktivitas air, iradiasi, ya ini penyinaran, ya, penyinaran sinar pada gelombang tertentu itu bisa mematikan sel. Tetapi ini kalau di Indonesia tidak official ya, tidak banyak produk-produk. Kalaupun ada harus menginformasikan secara jelas di dalam kemasannya itu. Produk di iradiasi dengan sinar apa begitu ya itu harus diinformasikan sehingga konsumen bisa milih, saya nggak mau produk iradiasi takut misalnya ya nggak apa-apa ya. Kemudian dasar proses pengolahan yang lain itu berdasarkan atau secara kimiawi diasamkan itu misalnya ditambah dengan asam atau diberikan bakteri penghasil asam sehingga komoditi makanan itu menjadi asam. Misalnya apa? Misalnya pembuatan yogurt. Ya. Yogurt itu kan susu yang diasamkan. Tetapi asamnya di sini pembentukannya terkendali. Sehingga beda dengan rasa asam karena susunya mengalami kerusakan. Tapi susu yang difermentasi menjadi yogurt itu memang terbentuk asam. Tetapi asamnya itu asam segar, enak, flavornya beda begitu ya dengan susu yang secara spontan mengalami pengasaman karena pertumbuhan bakteri liar. Ya, gitu. Kemudian penggaraman ini pasti kalian sudah familiar. Garam-garam itu sudah sangat lama dimanfaatkan oleh nenek moyang kita untuk mengawetkan atau memperpanjang umur simpan berbagai macam produk. Terutama ini produk ikan dan sebagian produk hewan yang lain. Telur asin, ya misalnya pindang, ikan, dendeng. Ya dendeng itu meskipun ada selain penggaraman juga pemberian bumbu-bumbu dan minyak. Penggulaan, ini misalnya tadi yang berhubungan dengan pengeringan tadi misalnya manisan, ya, manisan kering. Karena selain penggulaan juga penurunan kadar air dengan penjemuran pengeringan. Ya. Contoh penggulaan yang lain misalnya pembuatan jam, jelly. Jadi buah yang sekarang itu sedang panen kayak apa? Saya olah menjadi jam supaya nanti ketersediaan produk olahan buah itu bisa sepanjang tahun gitu. Bisa juga digunakan untuk teman makan roti atau apapun yang penggunaan.
Kemudian penggunaan bahan tambahan pangan. Nah, ini biasanya yang disebut sebagai proses pengawetan kimiawi. Jadi digunakan bahan-bahan kimia untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme tertentu. Ya. Lalu masih ada dasar proses pengolahan yang lain, yaitu secara mikrobiologis, yaitu melalui fermentasi. Contoh yang tadi sudah beberapa kali kita singgung, misalnya pembuatan tempe. Itu artinya kita memanfaatkan mikrobia untuk membantu kita mengolah. Tape misalnya, tape ubi ataupun tape ketan, ya. Itu kan kita sengaja menambahkan ragi tape. Artinya kita menumbuhkan mikrobia supaya mikrobia tersebut membantu mengolahkan daging kita. Sehingga yang semula ubi rebus menjadi tape singkong. Yang semula ketan kukus menjadi tape ketan. Bakteri tadi, jamur tadi, tempe sudah ya. Bakteri tadi misalnya pembuatan yogurt. Kita membantu starter yogurt yang isinya Lactobacillus bulgaricus dan yang satu agak lupa saya. Ya, ada 2 bakteri ya yang terlibat dalam pembuatan yogurt. Nah, kita tambahkan starter, kita tunggu, sudah 1 hari 1 malam, besoknya sudah terbentuk massa kental dari yogurt dengan cita rasa asam segar. Sekali lagi ini beda dengan susu yang secara spontan mengalami kerusakan karena nggak disimpan dengan baik. Ya, sama-sama terjadi proses pengasaman, tetapi pengasaman pada yogurt cita rasanya beda dengan susu yang mengalami kerusakan menjadi asam. Ya. Yeast misalnya ini nanti untuk proses pembuatan minuman beralkohol, pembuatan roti, ya. Pembuatan roti itu juga perlu yeast, ya. Roti yang difermentasi, roti tawar, roti manis, bun itu menggunakan yeast dalam proses pengolahan. Ya. Oke. Sudah selesai untuk materinya. Silakan kalau sekarang akan ada yang dikomunikasikan, didiskusikan. Sambil kalian mungkin bisa mulai presensi di kolom chat, nama, NPM, dan pernyataan kehadiran. Bu Purna masih membuka peluang untuk kalian menanyakan sesuatu kalau diperlukan. Silakan bisa mulai presensi di ya, di kolom chat. Terima kasih untuk semua yang sudah kemarin mengumpulkan tugas individual. Kemudian untuk tugas kelompok nanti perhatikan deadline-nya ya. Jangan terlambat gitu. Karena kalau terlambat lalu harus ngirim di WA atau email itu kemungkinan ketika mengoreksi menjadi terlewat gitu. Maka baik kalau kalian perhatikan deadline-nya, jam-jamnya, tanggalnya supaya tidak terlambat. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa minta bantuan Putri atau Tania untuk men-screenshotkan untuk didokumentasikan. Bisa dinyalakan 1-2 menit videonya supaya teman kalian PC bisa mendokumentasikannya. Baik, teman-teman akan mendokumentasi. Korinus, ayo videonya dibuka. Floren, Adisti. Ada berapa layar ini Tanya? 3 ya? 3 atau 2? Oh 2. Vira yang mana ya? Vira Farsana. Ini mohon maaf ya Bu Purna, nggak bisa segera hafal wajah kalian. Cynthia, Margareta.
Baik, Putri dan Tania, sudah? Silakan. Baik, saya ambil 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Satu, 2, 3. Sudah, terima kasih. Terima kasih Putri, Tania sudah mengorganisir kelas ini dengan baik. Kita bisa akhiri pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih untuk aktivitas, untuk partisipasi, untuk apapun yang sudah kalian lakukan dengan baik sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Silahkan dimulai atau yang sudah memulai melanjutkan pengamatan untuk nanti bisa kalian unggah tugasnya, papernya, kelompok ke e-learning seperti sudah dijadwalkan. Ya. Sudah presentasi semua? Baik, kita bisa akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ibu, selamat siang. Saya akhiri ya.